Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 130 2022 0091. Nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 130 2022 0118. Saya Fidli Saputrawal dengan NIM 130 2022 0094. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan pada bagian 1. Pendahuluan 1.1 Dokumen persyaratan. Dokumen ini menetapkan aturan pengguna Spotify bagi pengguna syarat, termasuk usia minimal 13 tahun untuk akun gratis dan 18 tahun untuk akun premium. Akses internet, pengguna harus memiliki koneksi internet yang stabil. Akun gratis termasuk iklan tanpa akses offline. Akun premium, streaming tanpa iklan, akses offline penggunaan di beberapa perangkat dengan biaya bulanan. Pengguna harus mematuhi hak cipta, kebijakan privasi, dan ketentuan perubahan layanan. Dengan menyetujui persyaratan ini, pengguna berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku. 1.2 Cakupan produk. Spotify menyediakan layanan streaming, musik, dan audio dalam 2 jenis akun. Yang pertama, Spotify gratis, akses kejutaan lagu dan podcast dengan iklan. Penggunaan dapat membuat daftar putar pribadi, menikmati rekomendasi musik, dan menjelajahi berbagai genre, tetapi tidak dapat mendengarkan secara offline dan terbatas dalam penggunaan perangkat. Spotify Premium, layanan bebas iklan dengan akses penuh ke katalog musik Spotify. Pengguna dapat menikmati streaming tanpa gangguan, mendengarkan musik secara offline, dan menggunakan layanan di beberapa perangkat secara bersamaan. Fitur premium juga mencakup kualitas suara yang lebih tinggi dan akses ke konten eksklusif. 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan. Definisi: Spotify adalah platform streaming musik yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan jutaan lagu, membuat daftar putar pribadi, menemukan musik baru, dan menikmati podcast serta konten audio lainnya melalui internet. Playlist sekumpulan lagu yang sudah kita pilih dan disatukan dalam playlist musik. Akun premium, hak istimewa yang didapatkan oleh pengguna akun karena telah berlangganan di Spotify. 1.4 Referensi. Dokumen 1 menjelaskan tentang apa itu Spotify. Dokumen 2 penjelasan tentang fitur-fitur dalam Spotify. Dokumen 3 pemaparan keunggulan dan kelemahan fitur Spotify. 1.5 Tinjauan bagi dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya akan membahas perbaikan dan kelemahan atau kekurangan aplikasi Spotify dengan jutaan agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fitur yang akan ditambahkan. Sekian, itu saja bagian bab 1 pendahuluan. Saya akan serahkan kepada teman saya bernama Zaki untuk melanjutkan bagian 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu deskripsi umum. Pada bagian 2.1, deskripsi produk, Spotify adalah platform streaming musik yang inovatif yang memberikan akses tak terbatas ke jutaan lagu dari seluruh dunia. Dengan berlangganan Spotify, pengguna dapat menemukan, mendengarkan, dan menikmati musik favorit mereka di berbagai perangkat, baik secara online maupun offline. Fitur utama Spotify mencakup katalog luas dengan berbagai genre musik, rekomendasi yang disesuaikan, dan kemampuan untuk membuat daftar putar pribadi. Selain itu, Spotify juga menawarkan berbagai podcast, audiobook, dan konten audio lainnya untuk melengkapi pengalaman hiburan pengguna. Pengguna akun premium dapat mendownload musik untuk didengarkan secara offline dan menikmati kualitas suara tinggi. Dengan antarmuka, pengguna yang ramah dan mudah digunakan, Spotify telah menjadi pilihan utama bagi jutaan pengguna di seluruh dunia untuk menikmati hiburan musik tanpa batas. Dapat fungsi produk. Fungsi utama produk Spotify adalah menyediakan platform streaming musik
yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan, menemukan, dan menikmati berbagai jenis musik dan konten audio secara online. Berikut adalah beberapa fungsi utama produk Spotify. Yang pertama ada streaming musik. Spotify memungkinkan pengguna untuk mengakses jutaan lagu dari berbagai genre dan artis secara langsung melalui internet. Rekomendasi personalisasi. Berdasarkan preferensi mendengarkan pengguna, Spotify menyediakan rekomendasi musik yang disesuaikan membantu pengguna menemukan lagu baru yang mungkin mereka sukai. Rekomendasi ini didasarkan pada sejarah mendengarkan pengguna, daftar putar yang mereka buat, dan perilaku pendengaran lainnya. Yang ketiga, pembuatan daftar putar. Pengguna dapat membuat daftar putar pribadi mereka sendiri dengan lagu-lagu favorit mereka, sehingga mereka dapat mengatur musik sesuai dengan suasana hati atau acara tertentu. Yang keempat ada podcast dan konten audio lainnya. Selain musik, Spotify juga menyediakan berbagai macam podcast audio dan konten audio lainnya. Pengguna dapat menemukan dan menikmati berbagai jenis konten audio untuk hiburan dan pembelajaran. Yang kelima ada mode offline. Pengguna akun premium dapat mendownload lagu untuk didengarkan secara offline, memungkinkan mereka untuk menikmati musik dimanapun tanpa koneksi internet, seperti saat bepergian atau berada di tempat yang tanpa sinyal. Yang keenam ada kualitas suara tinggi. Spotify menyediakan opsi untuk streaming musik dengan kualitas suara tinggi, memastikan pengalaman mendengarkan yang optimal bagi pengguna yang peduli dengan kualitas audio. Yang ketujuh ada interaksi sosial. Spotify juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka melalui fitur seperti berbagai lagu, daftar putar, atau rekomendasi musik. Selanjutnya, pada bagian 2.3 yaitu karakteristik user. Yang pertama ada peminat musik. Pengguna Spotify umumnya adalah mereka yang menyukai musik dan memiliki minat yang kuat dalam mendengarkan berbagai jenis musik dari berbagai genre dan artis. Yang kedua, pemilik perangkat digital. Pengguna Spotify biasanya memiliki akses ke perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer yang mereka gunakan untuk mengakses platform streaming musik ini. Yang ketiga, pengguna internet. Sebagian besar pengguna Spotify adalah pengguna internet yang aktif, memiliki akses internet yang stabil, dan terbiasa menggunakan layanan online untuk hiburan dan komunikasi. Yang keempat ada pendengar aktif. Pengguna Spotify cenderung menjadi pendengar musik yang aktif. Mereka menggunakan platform ini secara teratur untuk mendengarkan musik di berbagai situasi, seperti saat bekerja, berolahraga, atau bersantai. Yang kelima ada pengguna yang beragam. Pengguna Spotify berasal dari berbagai latar belakang dan usia, mulai dari remaja hingga orang dewasa, dan dengan preferensi musik yang beragam sesuai dengan selera pribadi dan budaya mereka. Yang keenam, pengguna yang menghargai rekomendasi. Pengguna Spotify seringkali menghargai fitur rekomendasi yang disediakan oleh platform ini. Mereka senang menemukan lagu baru berdasarkan rekomendasi personal dan berdaftar putar yang disesuaikan. Yang ketujuh ada pengguna yang fleksibel. Sebagian besar pengguna Spotify menikmati fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform ini, seperti akses ke musik dimanapun dan kapanpun, mode offline, dan kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman mendengarkan mereka sendiri. Yang kedelapan, pengguna yang sosial. Beberapa pengguna Spotify senang berbagi lagu atau daftar putar favorit mereka dengan teman-teman mereka melalui fitur berbagai atau berinteraksi dengan pengguna lain dalam komunitas Spotify. Selanjutnya, pada bagian 2.4 yaitu batasan-batasan umum. Yang pertama, akses yang terbatas. Meskipun Spotify menawarkan akses ke jutaan lagu dan podcast, tidak semua musik terdapat di setiap
negara atau wilayah. Beberapa konten mungkin terbatas berdasarkan perjanjian lisensi dengan label musik atau kebijakan regional. Yang kedua, batasan akun gratis. Pengguna akun gratis harus bersedia mendengarkan iklan secara berkala dan memiliki akses terbatas terhadap fitur seperti mode offline dan streaming video kualitas tinggi. Yang ketiga, batasan perangkat. Pengguna akun premium dapat menggunakan Spotify di beberapa perangkat secara bersamaan, tetapi ada batasan jumlah perangkat yang dapat didaftarkan dalam satu akun. Yang keempat, ada konten eksklusif. Beberapa konten di Spotify mungkin eksklusif untuk langganan premium atau tersedia hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi umum di seluruh platform. Yang kelima, penggunaan hak cipta dan penggunaan komersial. Pengguna harus mematuhi hak cipta dan ketentuan penggunaan komersial Spotify. Pengguna tidak diperbolehkan untuk menyalin, merekam, atau mendistribusikan konten Spotify tanpa izin. Yang keenam, ada batasan privasi. Pengguna harus memahami kebijakan privasi Spotify dan bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh perusahaan. Yang ketujuh, perubahan ketentuan layanan. Spotify berhak untuk mengubah ketentuan layanan mereka dari waktu ke waktu. Pengguna harus memperhatikan pembaruan dan perubahan dalam ketentuan layanan yang dapat memengaruhi penggunaan mereka. Selanjutnya, pada bagian 2.5, yaitu asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, asumsi tentang ketersediaan konten. Pengguna mungkin mengasumsikan bahwa semua lagu atau podcast yang mereka cari tersedia di Spotify. Namun ini tidak selalu terjadi karena keterbatasan lisensi atau kesepakatan dengan label musik. Yang kedua, ketergantungan pada akses internet. Spotify adalah platform streaming sehingga penggunaannya bergantung pada koneksi internet yang stabil. Ketergantungan pada akses internet bisa menjadi masalah jika pengguna berada di tempat dengan sinyal yang lemah atau tanpa koneksi internet sama sekali. Yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi. Pengguna Spotify bergantung pada teknologi perangkat yang mereka gunakan untuk mengakses platform seperti ini, seperti smartphone, tablet, atau komputer. Masalah teknis pada perangkat tersebut bisa mengganggu pengalaman mendengarkan musik mereka. Ketergantungan yang keempat, ada ketergantungan pada langganan premium. Pengguna yang bergantung pada fitur-fitur premium seperti mode offline atau streaming tanpa iklan menjadi sangat bergantung pada langganan premium mereka. Keterbatasan finansial atau pembatalan langganan bisa memengaruhi akses mereka terhadap fitur-fitur tersebut. Yang kelima, ada asumsi tentang privasi. Pengguna mungkin mengasumsikan bahwa data pribadi mereka dijaga baik oleh Spotify. Namun ada risiko terkait privasi data yang harus dipertimbangkan oleh pengguna. Yang keenam, ada asumsi tentang keberlanjutan layanan. Pengguna mungkin mengasumsikan bahwa Spotify akan tetap beroperasi dan menyediakan layanan mereka dalam jangka panjang, meskipun Spotify saat ini merupakan pemimpin pasar dalam industri streaming musik. Perubahan dalam industri atau kebijakan perusahaan bisa memengaruhi keberlanjutan layanan ini di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu teman kelompok saya, yaitu Fidli Saputra Awal. Baik, ketiga ada persyaratan umum. 3.1 persyaratan interface eksternal. 3.1.1 ada username interface. Pertama, menu navigasi biasanya terletak di bagian bawah atau atas layar mencangkup tab seperti beranda, cari, perpustakaan, dan lainnya. 2. Beranda menyediakan rekomendasi personal berdasarkan riwayat mendengarkan. 3. Cari memungkinkan pencarian lagu, artis, album, atau daftar putar. 4. Perpustakaan Anda, tempat mengelola koleksi pribadi, termasuk musik yang disimpan. 5. Pemutar memungkinkan lagu yang sedang diputar dan kontrol pemutaran.
6. Layar sedang diputar, menampilkan opsi tambahan seperti lirik, antrian, dan berbagi. 7. Manajemen daftar putar, membuat dan mengelola daftar putar. 8. Ada Discover Weekly dan rilis radar, daftar putar kurasi personal dan rilisan baru. 9. Pengaturan mengatur preferensi seperti kualitas audio dan berbagai sosial. 10. Fitur sosial, mengikuti teman, berbagi musik, dan kolaborasi daftar putar. 3.2 Persyaratan fungsional. 3.2.1 Fungsi login. 1. Akses musik pribadi, mengakses koleksi pribadi dengan login. 2. Rekomendasi personal, rekomendasi berdasarkan riwayat mendengarkan. 3. Ada sinkronisasi perangkat, yaitu melanjutkan mendengarkan dan berbagi perangkat. 4. Ada daftar putar dan podcast, yaitu akses dan konten yang disesuaikan. 5. Berbagi musik atau berbagi konten dengan teman. 6. Ada kontrol pembayaran atau mengelola langganan premium. 7. Ada fitur sosial, yaitu mengikuti dan berinteraksi dengan teman. Di poin 3.2.2 fungsi menu. Nomor 1 beranda, rekomendasi personal. Nomor 2 cari, pencarian konten musik. Ketiga perpustakaan, yaitu mengelola koleksi musik. Keempat ada browser, yaitu menjelajahi genre dan daftar putar kuratori. Kelima radio, yaitu stasiun radio personal. Keenam ada podcast, yaitu menemukan dan mendengarkan podcast. Ketujuh daftar putar yang disarankan. Ke-8 koleksi artis, akses cepat ke musik artis yang diikuti. Ke-9 ada setelan, yaitu mengatur preferensi akun. Ke-10 ada bantuan atau akses ke dukungan teknis. Di poin 3.2.3 adalah fungsi input, proses, dan output. Yang pertama yaitu input, pencarian pengguna, kriteria pencarian musik. Kedua, preferensi pengguna atau informasi musik yang disukai. Ketiga, pengaturan akun atau preferensi dan pengaturan akun. Kedua, ada personal, di mana algoritma pencocokan, yaitu menganalisis data untuk rekomendasi. Ada juga analisis mendalam, memahami preferensi pengguna. Ada pemrosesan pencarian, menemukan konten yang sesuai. Dan ada juga pemutaran musik, memproses pemutaran lagu. Ketiga ada output, terdiri dari 4 poin, yaitu rekomendasi musik atau lagu, artis, dan daftar putar yang sesuai. Poin kedua ada daftar putar yang dipersonalisasi atau Discover Weekly dan lainnya. Poin ketiga ada pemutaran musik, yaitu lagu yang dipilih pengguna. Poin keempat ada informasi tambahan, yaitu lirik, info artis, daftar putar terkait. Di poin 3.3 persyaratan performa. 1. Kecepatan pemutaran aplikasi, memuat cepat di semua perangkat. Kedua, pemutaran musik tanpa gangguan, yaitu streaming lancar dan berkualitas. Ketiga, responsivitas antarmuka pengguna, yaitu navigasi dengan kontrol cepat. Keempat, sinkronisasi antar perangkat, pengalaman mulus di berbagai perangkat. Kelima, stabilitas aplikasi, tidak sering crash. Keenam, optimasi penggunaan data, yaitu hemat data terutama di perangkat seluler. Ketujuh, kualitas audio, yaitu menyediakan opsi kualitas sesuai kondisi jaringan. Ke-8, ketersediaan layanan, akses konsisten di berbagai wilayah. Di poin 3.4 adalah atribut perangkat lunak. 3.4.1 kemampuan. Spotify menawarkan akses ke katalog musik luas, pencarian canggih, rekomendasi personalisasi, dan integrasi mulus di berbagai perangkat. Fitur sosial dan kemampuan unduhan untuk mendengarkan offline juga disediakan. Di poin 3.4.2 adalah keamanan, di mana 1. Perlindungan data pengguna, melindungi data pribadi sesuai standar industri. Kedua, inskripsi data, yaitu melindungi informasi login dan aktivitas pengguna. Ketiga, perawatan konten, yaitu mengelola dan memperbarui katalog musik dan podcast, serta memastikan kualitas audio tinggi sesuai standar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Ardiansyah. Ya, di sini saya akan membahas tentang pengembangan perangkat lunak
yaitu Spotify dengan penggunaan IRD-nya. Pertama, di sini kita membuat 5 buah entitas, yaitu user, playlist, listening story, dan podcast, dan juga song. Di mana pada entitas song, podcast, dan user terhubung pada listening story. Di mana kunci tamu terletak pada listening story di sini, yaitu user ID untuk user, song ID untuk song, dan podcast ID untuk podcast, terkecuali playlist karena playlist terhubung oleh user menggunakan kunci tamu user ID. Nah, itu yang dapat saya sampaikan atau pemahaman saya, menurut saya dan kelompok saya. Kemudian saya akan lanjut dengan data flow diagram. Nah, data flow diagram adalah proses suatu perangkat lunak untuk menjalankan sebuah aplikasi, di mana di sini kita mulai dari user, di mana user akan melakukan proses login, di mana setelah melakukan proses login tersebut, maka proses tersebut akan masuk ke data akun, di mana data akun ini di sini merupakan datanya. Di sini dia dapat terverifikasi premium ataupun gratis di sini. Kemudian setelah login, kita dapat menikmati semua lagu dan dapat mencarinya. Di sini kita search, di mana di sini search adalah proses, di mana proses terhubung ketiga, yaitu bisa search sebuah lagu, search sebuah album, atau search sebuah podcast. Di sini dapat diproses untuk mencari song, album, atau podcastnya. Kemudian setelah masuk ke song, di mana pada song ini kita dapat melakukan proses pemutaran di sini, di playing. Begitupun dengan album yang terhubung ke playing, dan podcast yang terhubung ke playing juga. Kemudian setelah kita memutar lagu atau album ataupun podcast, maka data yang sudah kita putar akan tersimpan di listening story. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kita dapat menambahkan playlist yang sudah kita cari ke data akun. Kemudian setelah masuk ke data akun, kita dapat menyimpannya ke playlist yang sudah kita buat atau yang kita akan buat. Begitulah penjelasan saya, menurut saya dan kelompok saya. Kemudian saya akan melanjutkan ke state transition diagram, di mana di sini kita akan menjelaskan proses state yang berjalan secara sistematis pada program, di mana kita dapat mulai dari home, kemudian kita login, di mana di sini kita bisa langsung setelah login kita dapat terverifikasi apakah masuk ke premium ataupun gratis. Kemudian kita masuk ke sini, kita juga dapat kembali ke sini jika kita mau melakukan login atau tidaknya, karena pada aplikasi Spotify ini kita juga bisa login maupun tidak. Tetapi jika kita tidak login, kita tidak akan dapat menikmati playlist atau menyimpan sebuah playlist. Nah, kemudian lanjut setelah itu, di sini setelah login, di sini mohon maaf, saya lupa menambahkan search di sini, karena di sini search, maka di sini kita dapat melakukan search select song, album, dan juga playlist, di mana turunan pada ketiga ini yaitu kita bisa putar melalui playing maupun entah itu song, album, ataupun playlist. Kemudian di playing ini kita dapat melakukan shuffle lagu, mempause lagu, atau men-skip lagu. Kemudian yang paling, jika kalian ingin logout atau ganti akun, maka di sini juga menu utamanya, di mana kita dapat melakukan logout, di mana jika kita logout, di sini akan terhubung ke logout dan log. Setelah kita logout, kita akan langsung kembali ke home, yaitu menu utama, di mana kita dapat memasuki atau mendaftar akun, kemudian login kembali. Begitupun
begitu seterusnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Itu menurut pemahaman dan kelompok saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau bicara yang tidak pantas, saya mohon maaf. Saya dan kelompok saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.